Kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2018. Jadi, saya menceritakan kisah yang dialami oleh teman saya sendiri, sebut saja namanya Adam. Jadi, si Adam ini ceritanya itu mengikuti suatu kegiatan organisasi udah dari lama. Nah, dia mengikuti organisasi ini dan kebetulan organisasinya ini tuh ngadain acara, kayak acara camcer gitu se-Indonesia. Kejadian ini tuh menyeret saya tuh sesudahnya. Awal mulanya tuh gini, teman saya itu ikut acara organisasi tersebut. Jadi acaranya itu 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Nah, di hari Jumatnya ya acara tuh masih lancar-lancar aja kan, masih lancar-lancar aja. Nah, dari kedua ini nih tuh, jadi di hari kedua ini tuh ada kayak acara pentas seni. Jadi setiap kelompok yang hadirin itu dari berbagai kota yang nampilin kesenian gitu kan, menampilkan kesenian. Dimulailah dari pagi itu kegiatannya masih aman-aman aja. Akan tetapi saat sore hari ada suatu kelompok nih yang nampilin suatu atraksi gitu. Nah, dia itu kelompok ini tuh nampilin atraksi seperti apa ya, kayak atraksi ini tuh kayak berbau mistis. Kayak nabur-nabur bunga lah. Saat atraksi ini berjalan gak lama, udah mulai naburin bunga nih, terjadilah kesurupan massal. Awalnya satu yang kesurupan, tapi kayak nambah lagi satu, sampai hampir seluruh peserta yang ada ini tuh di situ tuh kayak kesurupan, mau cewek, mau cowok. Nah, maka dari itu atraksi tersebut pun dihentikan dan dibawalah orang yang kesurupan ini. Dibawalah dia ke beberapa tenda gitu. Nah, teman saya ini kebetulan teman-temannya ini pada indigo semua nih. Termasuk si Adam ini. Mereka tuh nolongin lah dari jauh kan, keluarin orang-orang yang kesurupan. Nah, ada tuh di satu tenda cewek nih, belum sadar-sadar, temennya Adam ini gimana ya, ngeliat tuh kayak raga si cewek itu nggak ada gitu. Jadi diambil lah sama penghuni di tempat situ gitu kan. Temennya Ama ini langsung duduk menyila gitu. Jadi kayak mereka sukma kan. Dia cari-cari, ketemulah si cewek tersebut. Jadi keadaannya tuh temennya Adam itu meraga sukma, kayak yang bukan di dunia nyata gitu. Ya dia datang ke dunia gaib gitu. Jadi si cewek ini tuh keadaannya tuh kayak tidur, tapi di satu pohon besar diikat. Nah, di pohon itu ada 2 sosok yang ngejaga tinggi besar. Tuh bawa kayak apa ya namanya itu? Ya kayak palu, tapi palunya itu palu besi gitu. Dua-duanya itu rupanya kayak algojo. Lah tinggi besar gede gitu kan. Ngomonglah si algojo ini gini, "Ngapain kamu di sini?" Temannya si Adam ngomong, "Saya mau ngambil cewek ini." Algojo ngomong lagi dah, "Nggak bisa, ngapain kalian buat atraksi kayak gitu? Kalian tahu yang kalian buat itu membuat semua tahanan yang ada di sini kabur." Jadi, atraksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut itu ngebuat tahanan yang ada di tempat tersebut kabur. Dan ada nih 3 golongan di sini tuh, kayak golongan putih, golongan hitam, sama golongan merah. Nah, yang ditangkap itu tuh golongan hitam oleh si golongan merah ini. Jadi, algojo ini tuh masuk ke dalam golongan merah. Gara-gara atraksi tersebut, tahanan yang udah diesel lah pada kabur semua, karena atraksi tersebut itu bisa membuka pintu-pintu gerbang sel tersebut dan pada kabur tuh banyak ribuan. Akhirnya temennya si Adam ini bernegosiasi lah sama si algojo ini. Temennya Adamnya ini ngomong, "Tolong lepasin anak ini kan gak salah." Algojo itu ngomong, "Oke, saya lepasin cewek ini, tapi dengan salah satu syarat. Kalian semua bubar dari tempat ini." Lalu temannya Adam ngomong, "Oke, nanti saya bilang ke yang memiliki acara ini untuk membubarkan acaranya." Nggak berselang lama, cewek ini tuh pun sadar, cuman masih lemes. Temannya si Adam ini langsung datengin salah satu panitia dan bilang, "Tadi ada salah satu peserta yang dibawa dan kita semua harus pergi dari sini karena penunggu di sini marah karena acara ini." Panitia itu ngomong lah, "Saya nggak bisa bubarin acara ini." Temannya Adam pun nggak ambil pusing, dia langsung ninggalin panitia itu dan dia langsung mendatangi temannya. Karena dalam hatinya yang penting dia udah nyampein pesennya. Akhirnya teman-temannya si Adam ini mutusin untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi mereka itu bawa si cewek ini. Kebetulan emang masih satu daerah. Akhirnya si cewek dibawa pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita si Adam ini udah pulang lah. Dan besoknya hari Minggu dia ini ngechat saya. "Saya ada cerita tentang setan." Saya jawab lah, "Apaan?" Dia ngomong lagi, "Besok aja lah di kampus sesudah hari Senin.
Berangkatlah kan saya ke kampus, datang jam tujuan. Anehnya saat saya memasuki gerbang kampus itu kayak nabrak gerbang goib gitu. Di sini posisinya karena saya kan agak indigo ya, jadi tahulah hal-hal mistis. Nah biasanya tuh nggak ada tuh korban goib ini, tapi ya nggak saya ambil pusing, lantas saya langsung masukin motor saya ke kampus. Saya masuk kuliah nih jam 7:30 karena masih ada waktu untuk ngelakuin sebat dulu lah. Sesudah saya sebat, masuklah saya ke kelas dan mengikuti kelas seperti biasa. Jelang 1 jam pelajaran, tiba-tiba teman saya si Adam ini tuh ngechat, ngekip, Adam bantuin, Adam ngomong, bantuin lah, ini ada yang masuk ke saya. Nah saya lihat emang ada yang masuk tuh, sosok tinggi besar gitu, tapi dia kayak ngomong santai gitu. Akhirnya saya minta izin lah ke dosen untuk ke kamar mandi kan. Saya cabut lah sosok itu di badannya si Adam, dan saya sama si Adam ini balik lagi masuk ke kelas. Nah gak lama di pintu-pintu kelas saya lihat kok banyak sosok yang tadi. Gak lama teman-teman saya tuh yang ada di kelas pada ngechat saya, yang ngechat cewek-cewek, terus nanya, kok ini badan panas ya, dan yang chat saya itu lebih dari 4 orang. Saya langsung mikir, duh mau kesurupan kan supan masal nih, soalnya di depan pintu tuh langsung banyak sosok gitu. Nggak lama bener teman saya itu ada satu cewek yang kemasukan, langsung dibawa lah ke UKS. Nggak lama teman saya yang kerasukan ini ngomong ke teman saya ini, si Adam bilang gini, orang yang kesurupan gara-gara sia banyak, tahanan yang kabur gara-gara maneh jadi kabur semua, sambil kayak ngelotot gitu, nada-nada marah. Terus si Adam nih ngomong, itu mah bukan acara saya mah hanya peserta, saya di situ nggak banyak ngomong, langsung saya cabut tuh sosok yang masuk ke dalam tubuh cewek saya nih. Di sini si Adam ini lantas langsung ngechat teman-temannya yang ikut camping pada saat itu, dan mengejutkanlah ternyata kata temennya si Adam ini, banyak peserta yang ngikutin acara camping kemarin mengalami kesurupan hari ini. Jadi si penunggunya itu kayak ngejar orang-orang yang ikut acara camping kemarin. Langsung saya inget dengan gerbang yang ada di kampus. Dan dalam hati itu saya berkata kayak, pantesan ada gerbang di depan, ternyata jalur masuk penunggu yang dari sana. Akhirnya temennya si Adam ini datanglah ke kampus. Saya ke kampus. Tuh saya lihat keadaan teman-teman saya yang cewek tadi. Nah kebetulan si cewek ini lempuh Yuni atau kayak gampang kemasukan gitu. Jadi temannya si Adam ini berinisiatif untuk minta tolong ke teman saya yang cewek ini untuk dijadikan wadah untuk tahanan-tahanan yang kabur, dan nanti akhirnya tahanan tersebut mau dibuang ke gunung. Jadi biar kejadian ini beres, jalan satu-satunya ini tuh harus ambilin kembali tahanan yang kabur. Akhirnya temannya si Adam ini fokus meraga sukma dan mencari tahanan yang kabur, dan dimasukin ke raga teman saya ini. Saat sudah terkumpul, semua dimasukin ke botol, dari botol dibuanglah ke salah satu gunung. Dan setelah tahanan ini dibuang ke gunung, gak lama sosok-sosok yang ada di kampus saya itu juga pergi dan tidak mengganggu lagi. Jadi begitulah kira-kira kisahnya.